Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang Sulawesi Utara, seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik, makanan tradisional, upacara adat, bahasa, senjata, dan kesenian. Tonton sampai akhir ya. Yang pertama adalah rumah adat Sulawesi Utara, rumah pewaris atau biasa disebut dengan rumah walengko. Masyarakat Minahasa kebanyakan menempati rumah adat ini yang berdiri tegak di atas dang dan balok. Jenis rumah pewaris merupakan jenis rumah panggung dengan memiliki 26 tiang penyangga. Bagian kolong rumah digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen masyarakat adat. Rumah ini terdapat dua bagian utama, yaitu bagian depan dan bagian serambi depan. Pada bagian depan, rumah ini tidak dilengkapi dengan dinding, difungsikan sebagai tempat untuk kepala suku yang hendak memberikan informasi kepada masyarakat. Bagian serambi depan dilengkapi dengan dinding, fungsinya sebagai tempat untuk menerima tamu dan menyelenggarakan upacara adat. Material kayu bangunan rumah pewaris menggunakan kayu ulin yang berasal dari Kalimantan, yang terkenal akan manfaatnya yaitu tidak mudah lapuk dan kuat. Rumah adat ini mengandung nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Minahasa. Sikap gotong royong dan saling membantu antar warga adat dapat diteladani melalui pengumpulan hasil panen warga yang diletakkan oleh rumah pewaris ini. Next kita akan mempelajari suku-suku yang menempati Sulawesi Utara. Jika ditanya, berapa sih suku-suku yang menempati Sulawesi Utara? Jawabannya ada 5. Yang pertama yaitu suku Minahasa, yang kedua suku Sangir, yang ketiga suku Mongondou, yang keempat suku Gorontalo, dan yang terakhir adalah suku Tionghoa. Tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah suku Minahasa. Suku Minahasa adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Mereka terkenal dengan keberanian, keuletan dalam pertanian, serta keahlian dalam seni dan musik. Suku Minahasa juga dikenal dengan kepercayaan animisme dan Kristen Protestan yang kuat sebagai agama mayoritas mereka. Tradisi adat dan budaya mereka memiliki nilai yang tinggi dan masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Minahasa. Selanjutnya, ada alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara yang bernama kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik ini terdiri dari sejumlah gong yang disusun dalam rangkaian atau rakit. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul kayu. Musik yang dihasilkan memiliki melodi yang khas jika kalian ingin tahu, seperti inilah suara yang dihasilkan oleh kolintang. Yaitu adalah salah satu musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara yang berjudul Oina Nikeke. Oina Nikeke adalah lagu yang diciptakan oleh Raden Cajetanus Harja Subrata. Lagu Oina Nikeke memiliki makna yaitu sebuah pesan untuk menyampaikan rasa kasih sayang. Tahukah kalian, di musik Oina Nikeke terdapat suara kolintang yang menyertai dari awal sampai akhir lagu. Berikut adalah lagu Oina Nikeke. Oh,
ada tradisi yang berasal dari Sulawesi Utara yang bernama Mogama. Tradisi Mogama adalah sebuah tradisi yang berasal dari Bolang Mongondo Selatan yang merupakan sebuah unit proses yang secara turun-temurun menjadi warisan kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Mogama merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan pada upacara pernikahan yang merupakan tahapan akhir dari upacara perkawinan ada di Bolang Mongondo Selatan. Tujuan dari tradisi Mogama adalah untuk mengambil anak perempuan yang kawin dengan anak laki-laki dan menanggapi mereka sebagai anak yang akan diangkat oleh keluarga mempelai pria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam Mogama, kedua pengantin harus melewati beberapa tahapan. Tahapan itu dibagi menjadi 13. Di antaranya 1. Tompang koi in gama, artinya persiapan. Yang kedua, lampangan kon tutugan in lanak, artinya melangkah ke tirisan atap. Yang ketiga, lolanan kon tubik, artinya menyeberang sungai. Ketiga tahap pertama ini dilakukan di rumah pengantin wanita. Yang keempat ada poponikan kon tukat, artinya menaiki tangga rumah. Yang kelima ada lampangan kon tonom, artinya melangkah ke pintu rumah. Yang keenam ada puat in kaludu, artinya membuka kerudung. Yang ketujuh ada pilat in siripu, artinya melepaskan sepatu. Yang kedelapan ada pilat in paung, artinya menutup payung. Yang kesembilan ada pino gapangan, artinya pendampingan. Yang kesepuluh ada pino mamaan, artinya makan sirih pinang. Yang ke-11 ada pinundoyaan, artinya meludah setelah makan sirih. Yang ke-12 ada pino iobawan, artinya makan dan berkumur. Yang ke-13 dan yang terakhir yaitu pino buyan, artinya pulang kembali ke rumah pengantin wanita. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahasa Manado. Bahasa yang digunakan di Manado adalah sebuah dialek bahasa Melayu yang dituturkan oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahasa Melayu Manado memiliki kesamaan dengan dialek bahasa Melayu yang ada di Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Nah, ini dia bahasa Manado. Di Basuar, nah, tong tes. Ya. Di luar Copanas kok ini le, pedis. Jadi Basuar sekali. Ini agak bahaya nih soalnya JP boarding time 15.30 dan sampai setengah jam harusnya setelah boarding naik pesawat. Tapi Tawang belum datang. Jangan sampai miss flight. Kita PCB. Oh, kita PCB deh. Kita apa itu satu lagi? Ajus. Nah, itu pakai bahasa Manado. Tapi CB itu singkatan itu. CB Iya, apa? setan besar. Kita baru deh. CB, Shannon besar. Itu juga. Tapi ya sih kayaknya Akan melihat-lihat kuliner yang berada di Sulawesi Utara. Salah satunya yaitu klaper tart. Klaper tart adalah kue tradisional Indonesia yang terbuat dari kelapa, tepung terigu, gula, susu, telur, dan beberapa bahan lainnya. Kue ini memiliki tekstur yang lembut dan kenyal dengan rasa kelapa yang khas. Bisa disajikan dengan topping seperti kismis, almond, atau cherry. Klaper tart populer di daerah Manado, Sulawesi Utara, tapi kini juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan sedikit melihat wisata yang berada di Sulawesi Utara. Salah satunya yaitu ada patung Yesus memberkati. Patung Yesus memberkati bukan hanya sekedar karya seni yang indah, bukan hanya untuk dinikmati, tetapi monumen ini juga bertujuan sebagai wisata religi. Patung Yesus memberkati terletak di Jalan Ring Road Trans Sulawesi Manado. Lokasinya ada dalam perumahan mewah Citraland 15 menit dari pusat kota Manado. Patung Yesus memiliki kemiringan 35 derajat seperti melayang di udara. Patung ini menghadap ke utara dengan kedua tangan terangkat dan menghadapkan ke bawah, seakan-akan sedang memberkati warga. Dari samping, jubah yang menutupi Yesus dibuat berkibar seakan tertiup oleh angin. Di sekitar lokasi terdapat beberapa patung berukuran kecil yang menggambarkan malaikat penjaga.
Pembangunan monumen ini diperaksarai oleh pengusaha ternama Indonesia yaitu Insinyur Ciputra dan menghabiskan biaya sekitar 5 miliar rupiah. Monumen ini disebut-sebut sebagai kado Ciputra untuk Manado, bukan tanpa alasan. Pemilik Ciputra Group ini pernah menghabiskan masa remajanya di sana. Pengusaha kelahiran 1931 itu tinggal di Manado sejak 1950 setelah sebelumnya menetap di Gorontalo hingga lulus SMA tahun 1945. Manado begitu ramah dan hangat, saya menikmati setiap detik di kota ini, kata Ciputra dalam biografinya. Dan inspirasi pembangunan monumen ini datang pada tahun 2005. Ketika itu, Ciputra pergi ke proyek perumahan Citra Land di Manado setelah sebelumnya menghadiri acara seminar pendidikan Kristiani untuk Bangsa yang diselenggarakan Asosiasi Yayasan untuk Bangsa di Manado. Patung ini dirancang oleh seniman asal Yogyakarta bernama Supriyadi, dibantu oleh Hardowardoyo Suwarto dan dibuat atas inisiasi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo sebagai upaya untuk memajukan pariwisata Tanah Toraja. Selanjutnya, kita akan mengenal senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara, yaitu Wengko. Wengko adalah senjata tradisional khas Sulawesi Utara. Senjata ini merupakan tombak atau panah yang digunakan oleh suku-suku di daerah tersebut. Penggunaan Wengko sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Wengko biasanya memiliki ujungnya tajam dan dipakai untuk berburu atau bertempur. Bentuk dan desainnya bervariasi tergantung pada suku dan kebudayaan yang menggunakannya. Dan yang terakhir kita akan melihat tarian yang berasal dari Sulawesi Utara. Tarian itu dinamakan tarian Kabasan. Tari Kabasan sudah dilakukan sejak kira-kira abad ke-16. Tarian ini menggambarkan keheroikan dan semangat para pejuang yang berperang dalam ditarikan sambil mengikuti irama. Irama musik yang dihasilkan berasal dari alat musik tradisional Indonesia seperti kolintang, gong, tambur, dan lain-lain sebagainya.
Oke, itu semua adalah beberapa hal tentang Sulawesi Utara, dari rumah adat, alat musik, tarian, dan lain-lain. Terima kasih kepada kalian yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.